Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Esting Tias dengan NIM 2422520035. Kelas PGSD 3, Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru. Adapun pokok bahasan yang akan saya presentasikan pada hari ini yaitu yang pertama ada visi pribadi, yang kedua yaitu pengalaman belajar, yang ketiga yaitu review mata kuliah yang dipilih, yang keempat yaitu pengalaman bermakna, yang kelima yaitu artefak pembelajaran yang mendukung, yang keenam yaitu desain inovasi dan rencana tindak lanjut, yang ketujuh yaitu paradigma baru terhadap makna guru. Topik bahasan yang pertama yaitu visi pribadi. Visi untuk pendidikan Indonesia menurut saya yaitu mewujudkan pendidikan yang adil, menyenangkan, dan mengikuti perkembangan zaman agar semua anak Indonesia bisa belajar dengan baik, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Selanjutnya untuk visi sebagai sosok guru, yaitu menjadi guru yang inovatif dan inspiratif, yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan membentuk karakter siswa yang kreatif, kritis, dan kolaboratif. Untuk mencapai visi saya tersebut, langkah yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, mengembangkan kompetensi diri, yang kedua yaitu menciptakan media pembelajaran inovatif, yang ketiga yaitu menerapkan metode pembelajaran aktif, yang keempat yaitu membangun hubungan positif dengan siswa, yang kelima yaitu melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala. Untuk topik pembahasan yang kedua yaitu pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang saya tempuh selama melaksanakan pendidikan profesi guru, saya mendapatkan 12 mata kuliah. Yang pertama yaitu ada Filosofi Pendidikan Indonesia, yang kedua yaitu pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yang keempat ada prinsip pengajaran dan asesmen 1, yang kelima yaitu praktek pengalaman lapangan 1, yang keenam yaitu computational thinking, yang ketujuh yaitu pembelajaran sosial emosional, yang kedelapan yaitu ada prinsip pengajaran dan asesmen 2, yang kesembilan ada praktek pengalaman lapangan 2, yang ke-10 ada proyek kepemimpinan, yang ke-11 ada seminar pendidikan profesi, dan yang ke-12 ada PPKS yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Topik pembahasan selanjutnya yaitu review mata kuliah yang dipilih. Mata kuliah yang saya ambil adalah Praktik Pengalaman Lapangan 2 atau PPL 2. Saya melaksanakan PPL 2 di SD Meranggen 2 Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. PPL 2 merupakan salah satu mata kuliah inti dalam PPG Prajabatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa untuk memperkuat dan mengembangkan potensinya sebagai calon pendidik yang profesional. Mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar yang sangat bermakna. Setiap kegiatan yang dilalui dalam PPL 2 menjadi kesempatan berharga untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang mungkin belum pernah didapatkan sebelumnya. Terutama saya, karena saya belum pernah mengalami atau belum berpengalaman dalam mengajar. Untuk kegiatan PPL 2 dimulai dengan tahap orientasi yang memperkenalkan mahasiswa pada lingkungan serta budaya sekolah tempat praktik. Selain itu, mahasiswa melakukan observasi terhadap proses pembelajaran dan karakteristik peserta didik, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kelas.
Salah satu komponen penting dalam kegiatan ini adalah pendampingan belajar di mana mahasiswa terlibat langsung dalam kegiatan bersama siswa. Puncak dari kegiatan PPL 2 adalah praktik mengajar terbimbing, yaitu saat mahasiswa diberi kesempatan untuk menyusun, merancang, dan melaksanakan rencana pembelajaran secara langsung di kelas. Seluruh rangkaian ini diakhiri dengan proses evaluasi dan refleksi yang berguna untuk mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan dalam praktik mengajar, serta merancang langkah pengembangan diri untuk kedepannya. Topik yang dipelajari dalam PPL 2 yaitu ada 5 topik. Yang pertama itu ada orientasi PPL 2, yang topik kedua yaitu observasi PPL 2, yang ketiga yaitu pembelajaran terbimbing yang dilakukan satu siklus, yang keempat yaitu pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non-mengajar. Pembelajaran mandiri dilaksanakan 4 siklus. Lalu yang topik kelima yaitu diskusi refleksi akhir PPL 2. Selanjutnya yaitu review topik pertama orientasi PPL 2. Pada orientasi PPL 2, mahasiswa itu diperkenalkan oleh guru pamong itu terkait warga sekolah, lalu bagaimana manajemen sekolah tersebut, lalu bagaimana tata tertib yang ada di sekolah, budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut, dan berbagai informasi akademik lainnya yang diterapkan pada sekolah mitra. Untuk tujuan dari orientasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan, prosedur, harapan, dan aturan yang terkait dengan program pembelajaran tersebut. Untuk review pada topik kedua tentang observasi PPL 2, mahasiswa melakukan pengamatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas, yaitu dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, perangkat pembelajaran, lingkungan belajar, dan manajemen sekolah. Untuk tujuan dari observasi tersebut yaitu untuk memahami secara mendalam bagaimana pembelajaran yang terjadi, bagaimana materi yang diajarkan, dan bagaimana respon dari peserta didik. Selanjutnya yaitu review untuk topik ketiga yaitu pembelajaran terbimbing. Pada PPL 2, saya melaksanakan hanya satu siklus pembelajaran terbimbing, yaitu pembelajaran terbimbing adalah bagian penting dari program pendidikan guru di mana calon guru atau mahasiswa yang sedang belajar terlibat dalam pengalaman langsung mengajar di lingkungan sekolah. Mahasiswa melakukan praktik di kelas dengan acuan kurikulum merdeka. Praktik terbimbing menerapkan format listen study, yaitu plan, do, and see, lalu refleksi dan rencana tindak lanjut. Dalam pembelajaran terbimbing ini, hal pertama yang kami lakukan yaitu sebelumnya melakukan proses penyusunan modul ajar yang kami konsultasikan kepada pihak guru pamong. Lalu selanjutnya setelah di ACC kami melaksanakan proses mengajar, di mana proses mengajar tersebut juga dinilai oleh guru pamong tersebut. Selanjutnya review yang ke topik keempat yaitu pembelajaran mandiri. Berbeda dengan pembelajaran terbimbing, pada pembelajaran mandiri, mahasiswa melakukan proses pembelajaran secara mandiri di kelas dengan acuan kurikulum merdeka. Hal ini bertujuan untuk membantu mengembangkan keterampilan mengajar yang efektif dan memperluas pemahaman tentang teori dan praktek pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran mandiri ini, kita sudah tidak didampingi lagi oleh guru pamong, namun tetap direview oleh teman sejawat. Dan modul ajar juga tetap dengan persetujuan atau dengan ACC dari
guru pamong. Selain pembelajaran mandiri, pada topik ini juga melaksanakan kegiatan non-mengajar. Nah, mahasiswa juga melakukan kegiatan non-mengajar seperti membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah. Untuk kegiatan-kegiatannya sendiri yang saya laksanakan di SD Meranggen 2, yaitu pada saat itu kegiatan pesantren kilat ketika Ramadan. Yang kedua yaitu kegiatan Hari Kartini, yaitu dilaksanakan berbagai lomba. Ada lomba fashion show, menyanyi. Lalu yang ketiga yaitu ada kegiatan mendongeng tentang cerita-cerita Islam. Selain dari kegiatan di luar sekolah, juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Untuk ekstrakurikuler yang ada di SD Meranggen 2, itu ada ekstrakurikuler BTA dan ekstrakurikuler komputer yang sedang aktif ketika saya PPL. Dan untuk tujuan kegiatan ini yaitu mengetahui, memahami, dan melibatkan mahasiswa secara langsung pada kegiatan sekolah di luar pembelajaran. Untuk review pada topik yang terakhir yaitu tentang diskusi refleksi akhir PPL 2. Proses evaluasi yang dilakukan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan periode praktik mengajar di sekolah. Pada kegiatan diskusi refleksi, mahasiswa bersama guru pamong mendiskusikan terkait praktik pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Selanjutnya yaitu pengalaman bermakna. Dari kelima topik yang ada di PPL 2, pengalaman bermakna yang saya pilih yaitu topik 3 tentang pembelajaran terbimbing. Nah, adapun mengapa saya memilih topik tersebut itu didasari karena yang pertama yaitu pada praktik terbimbing itu penerapan teori ke praktik langsung, yaitu memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan konsep dan teori yang dipelajari di kelas dalam konteks pengajaran yang sebenarnya. Yang kedua yaitu pengalaman praktis, yaitu memberikan pengalaman langsung dalam mengajar di lingkungan pendidikan untuk menghadapi situasi dunia nyata. Belajar mengelola kelas, berinteraksi, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu persiapan profesional, membantu calon guru untuk merasakan atmosfer dan tuntutan pekerjaan seorang guru, untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk menjadi guru yang berlisensi. Hal yang terjadi dalam pembelajaran terbimbing yaitu saya melakukan praktik pembelajaran dengan bimbingan guru pamong selama 1 siklus menggunakan format listen study melalui siklus plan, yaitu merancang pembelajaran berupa modul ajar dan media ajar. Yang selanjutnya yaitu do or see, yaitu melaksanakan pembelajaran dan observasi serta refleksi dan tindak lanjut. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pembelajaran terbimbing menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan profesional. Melalui pembelajaran di kelas, mahasiswa mendapatkan pemahaman tentang karakteristik peserta didik dan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk tantangan atau kesulitan yang saya alami ketika melaksanakan proses terbimbing di SD Negeri 2 Polokarto yaitu manajemen waktu dan perbedaan karakteristik peserta didik. Hal ini termasuk berbagi waktu dengan anggota kelompok lain karena dalam satu kelompok ada 6 orang, jadi bergantian untuk pelaksanaan praktik terbimbing tersebut. Selain itu juga terdapat peserta didik yang sedikit mengulur waktu dalam pengerjaan tugas. Perbedaan karakteristik peserta didik juga menjadi tantangan tersendiri bagi saya dan
dalam menyampaikan materi, karena mereka memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam satu kelas. Selanjutnya yaitu artefak pembelajaran yang mendukung. Untuk artefak pertama yaitu modul ajar, linknya sudah saya cantumkan. Yang kedua ada media ajar berupa kartu Nusantara, linknya juga sudah saya lampirkan. Yang ketiga yaitu video pembelajaran terbimbing yang saya laksanakan di kelas 3. Videonya juga sudah saya lampirkan dalam bentuk link. Untuk desain inovasi, saya membuat yang pertama yaitu modul ajar. Untuk modul ajar sendiri, saya menyusun dengan model project based learning untuk kelas 3 pada mapel PPKN dengan materi keberagaman Indonesia. Untuk proyeknya sendiri, saya merancang sebuah desain untuk membuat diorama. Jadi peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Dalam masing-masing kelompok itu membuat diorama yang desainnya sebelumnya sudah saya buat dan mereka menyusun diorama tersebut. Yang kedua yaitu ada kartu Nusantara, di mana pada kartu tersebut terdapat 38 provinsi dan dalam masing-masing kartu itu terdapat identitas dari masing-masing provinsi. Contoh dari desain kartu Nusantara saya tampilkan. Berikut contoh kartu Nusantara. Jadi dalam setiap kartu itu ada satu provinsi misalnya, yaitu Provinsi Nanggore Aceh Darussalam. Nah, di dalam kartu tersebut terdapat identitas berupa ibu kota, pakaian adat, rumah adat, senjata tradisionalnya, dan yang ketiga yang selanjutnya yaitu tarian dari provinsi tersebut. Selain dari identitas dari setiap daerah, di balik kartunya terdapat barcode, itu berupa penjelasan dari masing-masing identitas tersebut. Selain dari identitas juga ada asesmen berupa quizzes yang bisa di-scan dari belakang kartu tersebut. Selanjutnya untuk rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi dan keterampilan abad 21 dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu berkoordinasi dengan rekan sejawat sebelum melakukan proses pembelajaran terkait perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu paradigma baru terhadap makna guru. Sebelumnya paradigma lama, saya berpendapat bahwa guru itu hanya mentransfer ilmu yang dimiliki kepada peserta didik. Selain itu juga penerapan modul, model, dan metode tanpa adanya rancangan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran tidak berpusat pada peserta didik. Nah, untuk paradigma baru setelah saya mengikuti kegiatan PPG Prajabatan, saya berpikir mengubah pemikiran terdahulu saya, yaitu saya mulai berpikir bahwa guru itu harus sadar bahwa setiap peserta didik merupakan individu yang unik. Jadi mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu guru sebagai fasilitator, motivator untuk peserta didik. Yang ketiga yaitu guru harus siap untuk selalu mengembangkan kemampuan dan keterampilan agar mampu mendampingi perkembangan peserta didik. Jadi sebagai guru itu harus terus belajar untuk mengikuti perkembangan yang ada. Yang selanjutnya yaitu guru harus mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk menunjang kodrat zaman peserta didik di abad 21. Sekian
presentasi seminar pendidikan profesi guru yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.